adalah tentang prosesi orang mukmin menghadapi kematian. Dan sudah panjang lebar tadi dijelaskan bagaimana nanti dia akan melihat malaikat yang datang, 3 sosok malaikat. Ada malaikat yang membawa kain kafan dari surga dengan wangi-wangian dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan berbicara dengannya. Ya, dan pertanyaannya jelas, atau dikatakan jelas, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Lalu kemudian ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut teko atau mulut kendi. Kemudian dipegang oleh malaikat maut, lalu dibungkus dengan kain kafan tadi yang wangi, lalu dibawa ke langit, dan semua malaikat di langit bangga dengan dia. Sambil mengatakan, ruhnya siapa ini? Karena mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi. Kemudian malaikat-malaikat yang membawanya pun mengatakan, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia itu yang dipakai. Lalu kemudian para malaikat mendampinginya, mengiring-iringinya sampai ke langit kedua. Langit kedua juga begitu sampai ke langit ketiga. Jadi banyak sekali malaikat yang mendampingi dia sampai ke langit ketujuh. Lalu terdengarlah suara Allah Azza wa Jalla atau Allah yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk dari Illiyin, orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam surga. Dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu kemudian kembalilah ruhnya ke jasadnya. Dan ini juga sebuah pelajaran tersendiri. Maksudnya adalah bagaimana prosesi kematian seperti tadi. Dan ini sebuah fakta. Kita di situ pertama kali melihat malaikat pada saat itu. Dan ini setiap saat bisa datang. Jangan lalai teman-teman sekalian. Tidak ada jaminan kita lagi tidur bisa bangun. Tidak ada jaminan kita lagi jalan masih bisa melanjutkan langkah kita. Tidak ada jaminan tangan kita masih bisa memegang benda. Kalau teman-teman lihat di YouTube, diketik misalnya kematian tiba-tiba, banyak sekali cuplikan. Saya pernah lihat begitu, ada orang lagi ngobrol, jatuh. Ada orang lagi jalan, jatuh. Lagi naik mobil, tiba-tiba gempa terjadi. Dan segala macam hal yang bisa terjadi. Setiap saat dia bisa menghadapi itu. Banyak sekali fakta-fakta lapangan yang membuat kita harus sadar. Dan kita harus punya persiapan untuk menghadapi kematian tadi. Ini pelajaran tersendiri. Pelajaran yang keempat, berhubungan dengan masih lanjutan poin ini tentunya, selain prosesi kematian, adalah keadaan kuburan. Yang selama ini kita lihat, dia seperti ya, tanah dan batu nisan saja. Di mata kita. Tapi dalam pandangan agama berbeda. Dia adalah sebuah alam, dikenal dengan alam barzah. Ya. Alam transisi dari kita dunia ini menuju ke akhirat kita sana. Walaupun itu sudah masuk di alam akhirat, ya. Tapi dia pembukaan alam akhirat karena belum dibangkitkan nanti untuk hari hisab. Dan ini kenyataan. Jadi kuburan yang kita lihat itu teman-teman bukan cuma batu nisan sama tanah, tapi di dalamnya ada kehidupan. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu, diantaranya adalah hadis yang sahih. Kalau kita sedang sholat di jenazah dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah tanpa iftitah dan surah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, tepatnya salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Yang ketiga kita doakan si mayit, yang keempat kita mendoakan diri kita sendiri. Ya. Kalau di takbir yang ketiga mendoakan mayit, di antara doanya adalah Allahumma rzuqhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khaira min ahlihi. Keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Maksudnya yang menemani dia amal soleh nantinya. Kemudian jaran khaira min jiranihi. Tetangga lebih baik daripada tetangganya. Sebagian ulama mengatakan, oleh karena itu orang muslim harus dikubur sama orang muslim juga. Gak boleh digabung sama orang kafir. Orang kafir sudah meninggal pasti masuk neraka. Kalau sudah meninggal gak ada keraguan masalah itu. Termasuk siksa kubur akan datang kepada mereka sebagaimana hadis yang sahih ini menjelaskan di penutupan hadis nantinya.